1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin akan mempresentasikan karya kami yang bernama Arunika Terpadu. Kami dari kelompok Pilpres 2. Izinkan kami sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Brian Farelino dari Prodi Teknik Elektro. NIM saya 166251054. Saya Muhammad Faizan Nesan Dulce Putra, Prodi saya Teknik Industri, NIM saya 16502510058. Nama saya Iden Syanto, NIM saya 164251033 dari Prodi Teknologi Sains Data. Nama saya Arif Maulana Mutakin dari Prodi Teknik Elektro, NIM saya 166251079. Surabaya merupakan salah satu kota terpanas di Indonesia. Nah, dari fakta tersebut, bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan panas dari kota Surabaya tersebut? Izinkan kami memperkenalkan karya kita, Arunika Terpadu. Yang pertama adalah latar belakangnya. Pada abad ke-21, banyaknya emisi gas rumah kaca dan polusi udara menjadi masalah besar. Karena itulah dibutuhkan alternatif pengganti untuk menggantikan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik tenaga tak terbarukan agar kita bisa menggunakan tenaga terbarukan yang lebih efisien. Karena jumlah bahan bakar fosil tentunya tidak banyak dan tidak cepat untuk mendapatkan bahan bakar fosil itu karena diperlukan waktu berjuta-juta tahun untuk mendapatkannya. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana panel surya bisa dimanfaatkan untuk menjadi pengganti bahan bakar tak terbarukan untuk membangkitkan tenaga listrik. Lalu yang kedua, bagaimana dampak panel surya yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti bahan bakar tak terbarukan untuk membangkitkan tenaga listrik. Selanjutnya ada manfaat penelitian dan target inovasi. Manfaat penelitiannya adalah mendatangkan solusi bagi kota-kota atau desa-desa yang belum mendapatkan jangkauan listrik, yang susah untuk mendapatkan listrik. Lalu target inovasinya adalah diharapkan penelitian ini mampu membantu desa-desa yang kekurangan listrik, yang terpencil. Terima kasih. Harapan. Oke, di sini ada bisnis model kanvas dari kita. Jadi di sini ada key partners, ada key activities, ada value proportions, ada customer relationship, customer segments, channels, key resources, cost structure, dan revenue streams. Karena di sini nggak bisa dilihat ya, jadi aku mungkin bakal jelasin satu-satu. Dari key partners, kami berharap bahwa FTMM UNER dapat berkontribusi terhadap proyek kita juga. Habis itu juga, selain ya FTMM UNER sendiri, tentunya Universitas Erlangga itu sendiri. Habis itu ada pabrik dan pemerintah daerah dan juga BUMD. Untuk key activities ada pengembangan inovasi berbasis panel surya, perakitan dan produksi panel surya, distribusi ke daerah terpencil, webinar tentang energi terbarukan. Value proportions sepertinya tidak usah ini. Customer relationship, ya harapan kami kita bisa pelatihan penggunaan di desa, customer support dan online dan offline. Buat segmen dari customer kita sendiri, kita lebih memilih untuk ke rumah warga yang tidak memiliki listrik yang stabil dan juga masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Untuk revenue, cost structure, channel, lain-lain bisa dilihat pada PPT di deskripsi YouTube video. Analisis penduduk. Analisis SWOT ada 4 macam. Yang pertama S, kekuatan. Menggunakan sinar matahari yang bersih dan terbarukan. Yang kedua, dapat menekan biaya listrik jangka panjang. Yang tiga, menggunakan teknologi self cleaning. Dan yang keempat, membantu meningkatkan perekonomian desa. Terus yang W, kelemahan. Yang pertama, 1,
ketergantungan pada sinar matahari. Yang kedua, biaya awal yang dikeluarkan untuk panel surya kurang terjangkau. Yang ketiga, terbatasnya pengetahuan masyarakat di wilayah terpencil terhadap teknologi. Terus yang O, peluang banyaknya inisiatif atau program subsidi untuk teknologi energi terbarukan. Ulang aja, berbeda. Ulang. Jadi ini kartu. 3. Jadi sederhananya dari produk kita ini, kita kan pakai panel surya, jadi otomatis ya pakai matahari ya, pakai sinar matahari. Nah, sinar matahari ini bakal diserap oleh panel surya ini. Nah, di panel surya ini ya secara general ya, secara sederhana dia bakal masuk ke power bank. Power banknya sebenarnya ada di belakang, tapi karena ya udahlah ya, gak bisa Pak, gimana ya? Kamu bilang gini, karena sana panel surya. Aku ntar yang motong. Dari panel surya diserap Analisis pendukung. Ini ada 4 macam. Yang pertama, kekuatan. 1. Menggunakan sinar matahari yang bersih untuk terbarukan. Yang kedua, dapat menekan biaya listrik jangkau panjang. Yang ketiga, menggunakan teknologi self cleaning. Yang keempat, membantu meningkatkan perekonomian desa. Yang kedua, kelemahan. 1. Ketergantungan pada sinar matahari. 2. Biaya awal yang dikeluarkan untuk panel surya kurang terjangkau. 3. Terbatasnya pengetahuan masyarakat di wilayah terpencil terhadap teknologi. Terus yang ketiga, peluang. 1. Banyaknya inisiatif atau program subsidi untuk teknologi energi terbarukan. 2. Berpotensi dikembangkan di tempat-tempat yang lain. 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap energi terbarukan. Yang keempat, ancaman. Kurangnya akses dan suku cabang pada desa daerah terpencil. 2. Jika cuaca ekstrim muncul, maka panel surya berpotensi rusak. 3. Teknologi tidak terjaga dengan baik karena tidak semua masyarakat paham akan cara kerjanya. Solusi SWOT. Penyimpanan sinar cahaya pada alat seperti power bank dan volt yang besar dilengkapi etikat. Ribet anjing. Bodoh anjing. Mulai. Oh, udah mulai. Udah. Jadi kesimpulan dari presentasi ini ialah Arunika Terpadu dapat digunakan sebagai jembatan untuk area-area terpencil untuk mendapatkan energi yang dapat menghidupkan mereka. Arunika Terpadu ini menggunakan energi surya yang akan masuk melewati solar panel ini, dan nanti di sini sekitar sini ada power bank, istilahnya begitu. Nah, dari power bank ini, karena ada power bank, jadi bisa menghidupkan area tersebut untuk waktu yang lama. Terima kasih, inilah presentasi dari kami, kelompok Pilpres 2 yang berjudul Arunika Terpadu. Untuk link PPT yang lengkap ada di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.